Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kawan pajak di Tax Lab episode ke-133 yang disiarkan langsung dari lantai 16 Gedung Mar'i Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Bersama saya Rumadi dan narasumber kita sore hari ini Muhammad Lintang Theodikta. Kami adalah penyuluh pajak Direktorat PD Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Apa kabar Mas Lintang? Alhamdulillah kabar baik Mas Rumi ya, Mas Rumadi, Mas Rumi. Saya manggilnya Mas Rumi aja. Ya. Ini juga kawan pajak sudah mulai join nih Mas Rumi. Iya, betul. Ada 156 ya. Iya, jadi kawan pajak ini ayo gabung ya. Join linknya bisa di-share ke teman-teman yang lain ya, Mas Rumi ya. Oke. Baik, Mas Lintang. Ini waktu begitu cepat berlalu nih Mas Lintang. Nggak terasa kita sudah berada di akhir bulan Mei dan sebentar lagi kita akan memasuki pertengahan tahun 2024 Juni. dalam kehidupan kita di Juni gitu Juni. ya. Jadi masih ada waktu kita untuk merenungi apa yang terjadi di bulan ini sambil kita terus melangkah untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita. Wah. Nah, termasuk di IG Live nih Mas Lintang, kita udah masuk di tahun keempat nih Mas Oh Lintang. iya. Jadi mudah-mudahan IG Live ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Ini dalam banget ini Mas dalam. Rumi. Baik, Iya. kawan pajak, baru-baru ini tanggal 16 Mei 2024 yang lalu nih, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan satu aturan baru terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21 Iya. bagi instansi pemerintah. Nah, judulnya panjang nih Mas Lintang nih. Ya, saya bacakan saja ya nih. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 5 PJ 2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan massa bagi instansi pemerintah. Atau sederhananya, peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini mengatur tentang administrasi pemotongan PPh Pasal 21 bagi instansi pemerintah. Jadi khusus sore ini kita akan membahas terkait PPh Pasal 21 bagi instansi pemerintah ya, Mas Lintang ya. Nggak apa-apa ya, untuk kali ini ya kita bahas khusus untuk PPh instansi pemerintah. Gitu ya Mas Lintang ya? Ya, betul sekali Mas Rumi. Oke. Nah, kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas hal tersebut. Jadi bagi kawan pajak baik yang ASN, yang PNS maupun P3K, anggota TNI Polri, termasuk juga bendahara-bendahara instansi pemerintah, jangan sampai ketinggalan pembahasan kita di sore hari ini. Ya. Nah, kita sapa juga mungkin kita juga sudah sebaikkan undangan ini rekan-rekan di KPU, rekan-rekan di Kominfo, Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Ayo bergabung bagi yang ingin mengetahui informasi terkait aturan baru ini. Begitu ya Mas Lintang ya? Iya, betul. Nah, Mas Lintang, silakan Mas Lintang. Ini gimana nih terkait topik kita hari ini nih? Ya, siap Mas Rumi. Ini sambil kita juga sapa ya teman kawan-kawan pajak yang ada di kolom komentar tuh. Mas Rumi dapat pesan dari Tira_splash, lemesin Pak, jangan tegang. Oh, ya. siap. Oke. Ya, kawan pajak ya, terima kasih sudah ada 116 ya, ajak kawan pajak yang lain untuk join. Kita tadi seperti disampaikan oleh Mas Rumi, kita akan bahas per 5 tahun 2024. Oke. Nah, jadi Mas Rumi dan kawan pajak per 5 ini sebenarnya adalah perubahan dari per 17 tahun 2021. Per 17 2021 ya. Nah, ini kalau kita bicara aturan-aturan pajak, ada banyak ya terkait dengan PPh Pasal 21. Intinya untuk per 5 tahun 2024 ini mengatur lebih jelas lagi, lebih clear lagi tentang administrasinya pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Jadi benar tadi yang disampaikan Mas Rumadi. Ketika kawan pajak adalah ASN, PNS, TNI Polri, termasuk juga bendahara-bendahara instansi pemerintah, bisa banget ikut di pembahasan Tax Live sore ini. Kita akan bahas tentang pemotongan PPh Pasal 21. Demikian Mas Rumi. Oke. Ya, tadi terkait udah dijelaskan Bintang terkait pemotongan Pasal 21 instansi pemerintah. Nah, seperti biasa Mas Lintang nih untuk pemanasan nih agar nih kawan pajak lebih paham nih agar lebih pahamannya lebih kuat, kita perlu bahas nih bahasan yang mendasar nih
apa sih PP Pasal 21 ini dan bagaimana ketentuan terkait subjek, objek, dan tarif pajaknya untuk PP Pasal 21? Gitu Mas Lintang. Ya, baik Mas Rumadi dan kawan pajak. Kita mulai dari penjelasan yang sangat mendasar terlebih dahulu ya, pondasi dulu. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu PPh Pasal 21. Ya kawan pajak, kalau kawan pajak perhatikan atau mungkin belajar pajak ya, itu banyak sekali istilah perpajakan, antara lain istilah pasal-pasal, kadang bingung. Nah sebenarnya kawan pajak, pasal-pasal itu merujuk kepada undang-undang pajak penghasilan, dalam hal ini ya undang-undang pajak penghasilan atau undang-undang PPh. Nah di situ ada pasal-pasalnya, termasuk pasal 21 undang-undang PPh. Jadi ketika kita menyebutkan PPh pasal 21, maka konteksnya adalah kita melihat pasal 21 di Undang-Undang PPh, Mas Rumadi dan kawan pajak. Nah, di pasal 21 itu ada apa sih yang diatur? Nah, di pasal 21 itu mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan atau pemotongan PPh bagi orang pribadi, wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang mereka terima tentunya ya Mas Rumadi dan kawan pajak. Nah penghasilan yang mereka terima itu terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah kalau misal kita mau pelan-pelan breakdown nih, berarti pertama di pasal 21 itu mengatur tentang objeknya terlebih dahulu, yaitu penghasilan. Penghasilannya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan. Subjeknya siapa? Yang menerima. Yang menerima adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, ketika aspek-aspek tadi terpenuhi, maka kita ketentuan PPh-nya lihat pasal 21 Undang-Undang PPh alias PPh pasal 21. Dan tentunya kawan pajak untuk menerapkan PPh pasal 21 ini selain Undang-Undang PPh ada aturan-aturan pelaksanaan juga yang lain. Mulai dari peraturan pemerintahnya, peraturan Menteri Keuangan, kalau kita sebut ada PP 80 tahun 2010, PP 58 tahun 2023, ada PMK-nya PMK 262 tahun 2010 dan PMK yang terbaru 168 tahun 2023. Yang ada banyak sekali nih yang harus ada banyak sekali kawan pajak nih. Satu lagi Mas Rumi, terkait tarifnya. Tadi subjek objek sudah, tarifnya. Ini tarifnya ada secara umum ya bisa kita kelompokkan menjadi 3 macam tarif untuk PPh pasal 21 ini. Yang pertama tarif umum atau tarif progresif. Semakin tinggi penghasilan kena pajaknya, semakin tinggi pula tarifnya. Yang kedua tarif final, ini khusus untuk bendahara instansi pemerintah ketika memberikan penghasilan kepada PNS, TNI, Polri atas penghasilan yang selain tetap teratur bulanan. Dan yang ketiga ini yang sering kita bahas belakangan ini karena ini aturan yang baru sekali. Lagi viral ya. Betul, yaitu tarif efektif rata-rata atau TER. Demikian Mas Rumadi. Oke, kita ambil poin-poinnya nih Mas tentang bisa kawan pajak nih lebih dalam ya pemahamannya. Ya, lebih nyangkut. Jadi PPh pasal 21 itu mengatur mengenai pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ini. Ya, betul. Nah, kemudian ada 3 aspek utama dalam PPh pasal 21 ini. Yang pertama objeknya, kemudian jenis penghasilannya baik terkait dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Kemudian penerima penghasilannya atau subjeknya. Kemudian ini banyak aturan-aturan ya yang harus dipelajari ya agar kita lebih paham terkait PPh pasal 21 ini. Kemudian mengenai tarif ini ada 3 ya Mas Nangin tadi ya disebutkan, ada tarif umum, kemudian tarif final, kemudian ada tarif efektif atau TER yang akhir-akhir ini agak viral dan sering dibahas di mana-mana nih ya. Begitu ya Mas Lintang? Ya, betul sekali. Nah, kawan pajak kita sudah punya bayangan nih terkait dengan PPh pasal 21 nih. Nah, selanjutnya nih kita perlu nih tahu nih kawan pajak pahami juga nih. Ada nggak perbedaan antara ketentuan pemotongan PPh pasal 21 bagi instansi pemerintah dibandingkan dengan swasta gitu Mas Lintang, atau orang pribadi sendiri yang punya usaha gitu Mas Lintang? Iya, ya kita topik hari ini kan khusus instansi pemerintah ya, sama seperti ini di layar kita, pemotongan PPh pasal 21 oleh instansi pemerintah. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Rumadi bahwa sebenarnya ada perbedaan atau tidak sih? Nah, kalau secara umum, Mas Rumadi dan kawan pajak, secara umum sama.
Sama ya. Tapi Jadi, memang ingat kawan pajak. ada sedikit perbedaan. Sama, Sama tapi ada sedikit sedikit perbedaan. perbedaan. Nah, ini perlu penjelasan lebih lanjut nih Mas Lintang. Nah, sedikit perbedaannya ini karena memang bendahara instansi pemerintah itu memberikan penghasilannya kepada dua kelompok nih. Nah, yang dua pertama, kelompok yang pertama adalah bendahara atau instansi pemerintah itu memberikan penghasilan itu kepada PNS, TNI, Polri, pensiunannya, termasuk pejabat negara juga. Ini kelompok gitu yang ya. pertama. Yang kedua, itu memberikan penghasilan kepada selain PNS, TNI, Polri. Selain P3K masuk ke kelompok kedua sini, Mas Rumadi. Oke. Nah, yang berbeda adalah yang kelompok pertama tadi. Untuk kelompok yang PNS, TNI, Polri, ada sedikit khusus pengaturannya. Oh, gimana tuh Mas Lintang pengaturannya? Ya, tadi sempat saya sebutkan ya, aturannya ada di PP 80 tahun 2010, Mas Rumadi. PP 80 2010 ya, Ya, gitu. dan Peraturan Menteri Keuangannya nomor 262 tahun yang sama 2010, yang mana di aturan tersebut mengatur intinya ya, ketika ada PNS, TNI, Polri menerima penghasilan yang tetap teratur bulanan, maka PPh-nya dipotong dengan tarif umum atau TER. Oh ya, TER tadi ya. Lagi-lagi kita bahas TER nih nanti. Dan kemudian ini sifatnya PPh-nya ditanggung pemerintah. Oke. Nah, sedangkan ketika PNS, TNI, Polri menerima penghasilan yang selain tetap teratur bulanan tadi, dikenakannya tarif PPh final. Dan untuk yang PPh final ini tidak ditanggung pemerintah alias ditanggung sendiri oleh si PNS, TNI, Polri. Ini yang aturan khususnya tadi, Mas Rumi, sedikit perbedaan ada di situ. Namun ketika yang menerima penghasilan adalah selain PNS, TNI, Polri, maka ikut ketentuan umum. Ini caranya sama saja dengan caranya bagaimana perusahaan swasta memotong PPh pasal 21. Ikut ketentuan umum. Tadi kalau kita bicara aturannya ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Nanti ada berbagai variasi perhitungan ya, kawan pajak, Mas Rumadi. Tergantung dari jenis penerima penghasilannya. Dikategorikan sebagai pegawai tetapkah, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan. Nah, nanti masing-masing ada variasi perhitungannya. Demikian Mas Rumadi. Oke, ya jelas ya kawan pajak tadi, detail sekali penjelasan Mas Lintang tadi. Jadi ada dua penerima penghasilan untuk instansi pemerintah ini, ada yang PNS, TNI, Polri, kemudian ada yang selain PNS, TNI, Polri. Tadi jelaskan Lintang ada sama tapi sedikit berbeda ya. Nah, kemudian untuk pengaturannya untuk yang PNS, TNI, Polri ini ada di PP 80 tahun 2010, kemudian ada di PMK 262 tahun 2010 ya. Ya, betul. Nah, kemudian sedangkan ketentuan untuk PP pasal 21 atas penerima penghasilan yang bukan merupakan PNS Polri ada berdasarkan PP 58 2023 tadi ya, atau PMK 168 tentang TER tadi ya, begitu ya Mas Lintang? Iya, betul sekali Mas Rumadi. Nah, kita lanjutkan nih kawan pajak nih. Tadi Mas Lintang menjelaskan tentang TER. Dan TER ini juga sudah viral di mana-mana dan sering dibahas di webinar-webinar mana. Nah, di saat ini juga kita minta nih Mas Lintang untuk menjelaskan sedikit nih agar kawan pajak lebih paham nih terkait TER ini. Ya, kita mengulang lagi pembahasan tentang TER ya, karena memang ini menjadi salah satu tarif yang digunakan oleh bendahara atau instansi pemerintah. Jadi TER ini itu ya digunakan juga dalam perhitungan PPh pasal 21 oleh instansi pemerintah. TER seperti kita ketahui ada TER bulanan, Mas Rumadi. Nah, TER bulanan ini nanti digunakan pada saat instansi pemerintah memotong PPh pasal 21, menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada PNS, TNI, Polri, pegawai tetap yang sifatnya tadi penghasilannya tetap teratur bulanan. Tetap teratur bulanan. Dan ini adalah untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Sederhananya untuk masa pajak selain Desember. Itu untuk yang TER bulanan. Ada juga TER harian. Instansi pemerintah juga menggunakan TER harian ketika memberikan penghasilan kepada pegawai tidak tetap yang menerima penghasilannya harian. Nanti penghasilan bruto hariannya berapa yang diterima oleh si pegawai tidak tetap dikalikan dengan TER harian. Jadi pakai TER juga Mas Rumadi. Oke. Untuk singkatnya gimana nih Mas Lintang biar kawan pajak dapat mengambil kesimpulan terkait TER ini? Ringkasnya begitu.
Oke, jadi ya mungkin kita perlu ke belakang lagi tentang TER ya. Iya. Walaupun sebenarnya sudah beberapa kali dijelaskan juga termasuk di G-Live. Ya. Jadi TER ini kawan pajak adalah tabel ya, bentuknya tabel. Iya, tabel ya. Tabel ya. Tabel ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan PPh pasal 21 tadi untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Nanti tabelnya ini untuk TER bulanan ada TER A, TER B, dan TER C. Ini nanti tabel yang digunakan menyesuaikan dengan status PTKP si penerima penghasilan. TER A, TER B, TER C. Nanti cara menggunakannya adalah tinggal mengalihkan Mas Rumadi dan kawan pajak. Berapa sih penghasilan bruto si pegawai, si PNS TNI Polri dalam 1 bulan? Nah, setelah ada akumulasinya, baru kita lihat di tabelnya. Oh, ini masuk ke baris yang ini nih. Oh, ternyata ini masih 0%, bisa jadi. Jadi tidak dipotong PPh. Ternyata kemudian ada masuk ke baris yang nomor tertentu. Kena PPh-nya 2%. Maka nanti tinggal langsung mengalihkan saja. Berapa penghasilan brutonya, langsung dikalikan tarif. Itu untuk yang TER bulanan. Sedangkan untuk yang TER harian, ini adalah tadi ya, ketika membayarkan penghasilan kepada pegawai tidak tetap, yang menerima penghasilannya harian. Ada hitungan hariannya. Iya. Nah, ini nanti adalah ketika penghasilan hariannya, penghasilan bruto hariannya 0 sampai 450.000, maka itu belum kena pajak karena 0%. Nah, sedangkan ketika hariannya itu 450.000 sampai 2.500.000 baru kena 0,5%. Gambaran lebih mendasarnya lagi seperti itu, Mas Rumadi, tentang TER. Ya, perlu diingat kawan pajak tadi udah dijelaskan Bintang bahwa TER ini ada listnya ya. Nah, listnya ini ada terbagi 3 nih, ada TER A, TER B, dan TER C sesuai dengan kriteria PTKP tadi. Begitu ya, Mas Lintang. Kemudian juga ada TER harian yang batasannya tadi sampai dengan 450.000. Kemudian juga ada yang 450 sampai dengan 2.500.000 ya, begitu Mas Lintang. Iya, betul. Nah, oke, tadi kita sudah bahas terkait pemahaman mendasar tentang PP pasal 21, kemudian tentang TER lagi ya. TER lagi. Mungkin kawan pajak sudah bisa mengingat kembali terkait pemahaman PP pasal 21 ini. Nah, baru kita akan membahas materi selanjutnya nih terkait aturan baru ini, yaitu PPh pasal 21 berdasarkan Per 5 tahun 2024 yang baru saja diterbitkan. Ya. Nah, secara umum gimana nih pengaturannya, Mas Lintang? Ya, jadi Per 5 tahun 2024 ya. Tadi kita perlu membahas dulu tadi dasar-dasarnya ya, Mas Rumadi. Betul. Baru kita masuk ke Per 5 2024. Jadi Per 5 2024 ini mirip ya mungkin dengan Per 2 tahun 2024, bukan mirip pengaturannya, bukan ya. Ada aturan sebelumnya berarti Lebih ya, Mas kepada Lintang? sifatnya. Jadi di awal tahun 2024 itu terbit Per 2 tahun 2024. Nah, Per 2 tahun 2024 ya. Ya, ini adalah aturan pelaksanaan dari PMK 168 tahun 2023 yang tadi ya, pengaturan tentang PPh pasal 21 yang baru, aturan pelaksanaan untuk selain PNS TNI Polri di awal 2024. Nah, barulah kemudian di 16 Mei tahun 2024 ini terbit Per 5 tahun 2024. Ini mengatur tentang administrasi pemotongan PPh pasal 21, mengatur lebih detail lagi, ini khusus yang untuk instansi pemerintah, untuk PNS TNI Polri. Jadi udah semakin lengkap nih. Per yang untuk selain PNS TNI Polri sudah ada, selain instansi pemerintah, Per yang untuk instansi pemerintah juga sudah ada. Jadi semakin komplit, semakin lengkap terkait dengan administrasi pemotongan PPh pasal 21-nya. Jadi ini khusus untuk pengaturan PPh pasal 21 atas instansi pemerintah, begitu ya, Mas Lintang? Yang mana pemotongnya adalah instansi pemerintah. Jadi di dalamnya nanti ada beberapa pengaturan baru, antara lain terkait dengan adanya bukti potong. Ini baru nih, Mas Rumadi. Oh, yang baru ya. Bukti potong bulanan. Ini juga ada bagi instansi pemerintah yang membayarkan penghasilan kepada pegawai tetap maupun kepada PNS TNI Polri, ada yang namanya bukti potong bulanan juga. Nah, ini nama formulirnya 1721A3. Kalau untuk yang swasta kan ada ya 17218 Romawi. Nah, untuk yang instansi pemerintah ada juga, Mas Rumadi, yaitu 1721A3. Selain itu, di Per 5 juga diatur tentang penyesuaian beberapa formulir.
baik formulir bukti potongnya maupun formulir SPT-nya. Kurang 5 seperti itu, Mas Rumadi. Oke. Baik, kawan pajak, jadi secara umum tadi udah jelaskan Bintang bahwa kemudian adanya penyesuaian bentuk formulir Belum ada, ini baru ada di Per 5 2024. Oke. Ya, bukti potong bulanan. Jadi kalau sebelumnya yang mendapatkan bukti potong bulanan adalah selain PNS TNI Polri, artinya selain atas pemotong selain instansi pemerintah, sekarang instansi pemerintah pun mengeluarkan bukti potong bulanan. Iya. Nah, manfaatnya apa? Ini menjadi semacam pengendali ya, kontrol bahwa kemudian bagi PNS, TNI Polri maupun pegawai tetap yang menerima penghasilan dari instansi pemerintah juga mendapatkan bukti potong bulanan. Jadi tahu. Setiap bulannya tahu, jadi Iya. berapa sih penghasilan kita, pajaknya berapa gitu ya Mas Bintang ya? Jadi Oke. lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Nah, nanti 1721A3 ini akan dibuat oleh bendahara atau instansi pemerintah itu untuk selain masa pajak terakhir. Tadi ya sederhananya adalah untuk dari masa pajak Januari sampai November. Nah, sedangkan untuk Desember yang dibuat adalah baru bukti potong tahunan. Jadi bukti potong bulanan selama 11 bulan atau selain untuk masa pajak terakhir, baru di masa pajak terakhir bendahara atau instansi pemerintah membuat bukti potong tahunan. Dan ini sebagai satu kesatuan ya. Nanti dalam perhitungan PPh orang pribadi, Mas Rumadi, itu yang digunakan bukan yang 1721A3, tapi yang tetap yang tahunan, yang Yang utama. di akhir tahun ya, Iya. yang di Desember ya Mas Yang Bintang ya. namanya adalah 1721A1 atau A3. A2. A2. Ya. Oke. Ini A1 kawan pajak atau mungkin A2. udah untuk bendahara ini udah familiar Familiar. sekali ya, 1721, A1 dan A2 ya Mas Iya, Bintang ya. betul. Oke, mungkin di Per 5 2004 ini ada pengaturan lain Mas Bintang selain penambahan 1721A3 tadi? Iya, tadi yang seperti saya sampaikan ya, ada pengaturan terkait dengan bentuk atau penyesuaian bentuk formulir. Gambarannya, ini mungkin kawan pajak juga bisa sambil kalau misal lagi pegang HP atau laptop bisa download aturannya, di belakang itu ada formulir-formulir barunya. Iya. Jadi ada beberapa perubahan, contohnya untuk yang formulir bukti potong tahunan, untuk yang 1721A1 dan A2 itu antara lain menambahkan baris terkait zakat sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Yang mana zakat ini kan di PMK 168 bisa menjadi pengurang ya penghasilan bruto dalam perhitungan pajak ketika dibayarkan melalui pemberi kerja. Nah, dimunculkanlah itu di 1721A1 dan 1721A2. Selain itu, terkait dengan bukti potong yang lain, contohnya bukti potong yang final tidak final atau kita namanya 1721B1, itu ada penyesuaian kode objek pajak. Ini terkait dengan tenaga ahli yang sebelumnya ada berkesinambungan tidak berkesinambungan, sekarang tidak ada lagi pembedaan itu. Dan juga di induk formulir SPT-nya itu juga ada beberapa penyesuaian redaksional atau beberapa penyesuaian terkait dengan komponen-komponen di SPT tersebut. Selain itu ada juga ini yang menarik juga Mas Rumadi, karena ini terus terang menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan instansi pemerintah, khususnya bagi instansi pemerintah yang contohnya BLU atau kemudian instansi pemerintah yang memberikan penghasilan kepada P3K. Oh ya, ini P3K nih. Yang mana ini memungkinkan dalam satu masa pajak, dalam 1 bulan, itu memberikan penghasilan yang PPh-nya itu bisa jadi sebagian statusnya ditanggung pemerintah, sebagian tidak ditanggung pemerintah. Nah, di ketentuan yang sebelumnya ini belum diatur bagaimana cara menghitungnya. Di Per 5 ini kawan pajak bisa cermati di lampiran, itu ada contoh perhitungannya. Bagaimana ketika instansi pemerintah memberikan penghasilan dalam 1 bulan, sebagian PPh-nya ditanggung pemerintah, sebagian tidak ditanggung pemerintah. Itu ada cara, ada contoh detailnya bagaimana untuk menghitungnya. Termasuk mungkin yang bisa kami sampaikan adalah ketika memang kondisinya seperti itu, maka dibuat bukti potong bulanan masing-masing. Nanti di masa Desembernya ada cara perhitungannya. Cara perhitungannya kalau menurut saya sih lebih jelas kalau kawan pajak baca sendiri di lampiran, karena itu ada contoh angka-angkanya. Kalau kita sampaikan mungkin terlalu panjang, Mas Rumadi. Oke.
Per5 ini mungkin sudah beredar yang bisa di-download di mana-mana ya Mas Lintang. Betul. Jadi tadi udah jelas Mas Lintang bahwa ada sedikit penambahan lagi terkait zakat dan sumbangan ya sudah dimuat yang sebelumnya belum ada. Kemudian terkait pengaturan yang bukti potong B1-nya yang final tidak final. Kemudian tadi daftar negara domisili ya. Oh iya, itu juga ada daftar perubahan. domisili ya, ada Itu penambahan untuk ya. pasal 26-nya. Nah, kemudian yang kawan pajak mungkin yang agak bingung nih yang di aturan sebelumnya terkait DTP dan non DTP ya. Yang PPh ditanggung pemerintah dan PPh tidak ditanggung pemerintah atau non DTP. Ini juga sudah diatur di Per5 ini ya, begitu Mas Lintang? Iya, betul sekali. Di lampiran ya, itu ada contoh Ya, di lampiran nanti perhitungannya. kawan pajak bisa baca kembali sambil nanti bisa ditanya-tanya ke kita atau ke kawan-kawan kita di kantor pelayanan pajak yang sekali. terdekat ya. Iya. Nah, ini yang paling penting nih Mas Lintang nih. Apa itu Mas Romadi? Terkait mulai kapan nih Per5 tahun 2024 ini berlaku nih? Iya, jadi Per5 tahun 2024, ketentuan yang ada di Per5 tahun 2024, ini instansi pemerintah perlu tahu ya, Iya, ini betul. mulai berlaku masa pajak Juni tahun 2024. Jadi nanti ketika masuk bulan Juni ada perhitungan PPh pasal 21 di sana, ada pelaporan pajaknya, itu maka menggunakan ketentuan yang ada di Per5 tahun 2024. Dan nanti untuk pemotongannya ya, kan ini kita menggunakan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah. Di situ terkait dengan pemotongan PPh pasal 2126 ada di situ, maka itu aplikasinya akan mengakomodasi beberapa perubahan, utamanya perubahan-perubahan formulir yang diatur di Per5 tahun 2024. Mulai masa pajak Juni 2024, Mas Rumadi. Oke, jadi perlu diingat kawan pajak masa pajak Juni 2024 bulan depan ya. Iya. Yang tinggal beberapa hari lagi, 2 hari lagi nih Mas 2 Lintang. hari lagi. Oke. Nah, oke. Gimana nih kalau untuk yang masa pajak sebelumnya nih Mas Lintang? Ya. Apakah perlu juga nih mulai dari Januari kemarin itu diterbitkan formulir 1721 A3 nih untuk yang bulanannya Mas Lintang? Nah, di Per5 tahun 2024 ini sudah diatur tentang ketentuan peralihan ya. Jadi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Mei, nah ini tidak perlu membuat 1721 A3. Tapi tetap Januari sampai Mei ya tetap ada perhitungan PPh pasal 21 bulanan, tapi tidak perlu menerbitkan 1721 A3. Nanti baru mulai Juni ke depan itulah nanti ada 1721 A3-nya. Dan walaupun Januari sampai Mei tidak ada 1721 A3, tapi nanti pada masa pajak terakhir perhitungannya tetap masuk diakumulasikan untuk pembuatan bukti potong tahunan. Jadi masih tetap bisa dihitung ya yang Januari sampai Mei ya. Mei. Nanti walaupun tidak dibuatkan bukti potong 1721 A3-nya. Betul sekali Mas Rumadi. Oke, jelas sekali tadi udah jelas sama Lintang dari awal sampai terakhir ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Iya. Kita akan lihat di layar nih, di layar IG ini, minta tolong teman operator untuk ditampilkan. Iya, ada berapa yang masih standby Mungkin di sini? kita lihat dulu nih Mas Lintang ya. Kita lihat di layar 140. masih ada 140 ya. Terima kasih untuk kawan pajak yang masih standby. Ya, ada kawan pajak Ivanto, kemudian ada Dayu Ovelia. Sudah dijawab juga ini oleh Oke. Nah, perlu kami beberapa jelaskan dulu Mas tax army. Lintang Ya. dan kawan pajak. Jadi selain kami nanti akan menjawab di sesi tanya jawab ini, kami juga akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang memang terkait. Nah, di layar itu di IG itu sudah ada kawan-kawan kami tax army yang membantu kami untuk menjawab sebagian dari pertanyaan kawan pajak. Ya. Nah, selanjutnya kita akan pilihkan ya Mas Lintang ya yang memang benar terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama itu ada dari @Komaria Helia. Ini pertanyaannya Pak, mau tanya nih. Misal nih ada karyawan bekerja mulai pertengahan tahun dan dipotong pakai aturan TER. Nah, ketika disetahunkan ternyata dia lebih bayar nih. Nah, atas lebih bayarnya apakah bisa direstitusi atau dikompensasi ini? Gimana nih Mas Lintang penjelasannya? Iya, terima kasih kawan pajak @Komaria Helia. Ini karyawan bekerja di pertengahan tahun, ya betul sekali.
ketika sudah masa Januari maka menggunakan TER ya, Iya, atas penghasilan tetap teratur atau atas penghasilan rutin bulanannya. Nah, tadi pertanyaannya bagus. Ketika bekerjanya mulai di tengah tahun, berarti kan langsung pakai TER. Nah, sedangkan nanti di akhir tahun, nanti perhitungannya kan perhitungan akumulasi ya, resum selama setahun tersebut PPh-nya berapa. Nah, sebenarnya kawan pajak, memang ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi ada kurang bayar, bisa jadi ada bukan kurang bayar, kurang potong di Desember, ya. ada lebih dipotong, atau kemudian kalau Imas kayaknya enggak ya, karena kita pakai TER. Tadilah dua kemungkinan, lebih potong atau kurang potong. Kalau kurang potong itu yang normal, karena tinggal nanti Desember dipotong kekurangannya. Nah, yang lebih potong ini jangan khawatir, karena ketika kita bicara kemungkinan lebih potong ini sudah diatur di PMK 168 tahun 2023. Ketika ada lebih potong, maka akan dikembalikan lebih potongnya, ini harus dikembalikan oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja. Maka karyawan akan menerima kelebihan potongnya di bulan Desember tersebut. Dan nanti kelebihan potong tersebut baru diakui sebagai kelebihan bayar oleh pemberi penghasilan, oleh perusahaan. Nah, di sini perusahaan akan memperhitungkan apabila memang status SPT-nya secara akumulasi untuk semua pegawai statusnya SPT-nya lebih bayar, ini kemudian bisa dikompensasikan oleh perusahaan ke masa pajak berikutnya, masa pajak Januari tahun 2025. Jadi jangan khawatir, ada mekanismenya. Kalau lebih potong, nanti perusahaan wajib memberikan atau mengembalikan secara tunai kelebihan potongnya. Oke, dikembalikan ya, atau dikompensasikan begitu ya Mas Lintang, oleh pemberi kerja atau oleh instansi pemerintah ya, begitu Mas Lintang. Nah, oke, yang kedua nih Mas Lintang nih, dari EdTech Center UNED. Nah, ini izin menanyakan, berarti bukti potong PP1 harian juga ada ya Pak? Nah, ini terkait bukti potong harian nih Mas Lintang, yang tadi mungkin untuk TER harian tadi kali ya? Ya, menarik sekali. PPh tadi kita jelaskan ada bukti potong bulanan 17.21A3. Apakah ada bukti potong harian? Nah, untuk di Per 5 ini yang ada adalah bukti potong final tidak final. Oke. Nah, final tidak final ini yang nama formulirnya 1721B1. Jadi ketika ada pegawai tidak tetap nih menerima penghasilan bruto harian, itu perhitungan PPh-nya memang harian. Tapi ketika misal ada pembayarannya, katakan pembayarannya semingguan. Nah, intinya nanti diakumulasikan selama sebulan, itu dalam bukti potong 1721B1. Nanti ketahuan berapa penghasilannya bagi si pegawai yang menerima penghasilan harian ya, penghasilannya berapa, PPh-nya berapa, diberikanlah bukti potong 1721B1. Jadi tidak ada ya bukti potong yang namanya bukti potong harian, tidak ada, ya. Tapi perhitungannya ada perhitungan harian, tapi nanti formulirnya tetap 1721B1. Jadi menggunakan formulir 1721B1. Ya, Oke. betul. Oke, kita lanjut nih Mas Lintang, pertanyaan ketiga, mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Lintang ya ini. Ya. Karena mengingat waktu. Dari Ed Ipantau, pertanyaannya, kalau untuk pegawai P3K, untuk penghasilan final seperti honor, kegiatan, apakah perlu ada potongan pajak atau seperti apa nih Mas Lintang? Nah, ini terkait P3K ya, mungkin akun pajak yang baru di instansi pemerintah ya. Oke. Ini menarik nih, P3K. Nah, P3K ini memang banyak menjadi pertanyaan, karena P3K itu adalah ASN. Ya, kalau betul. kita lihat di aturannya kan ASN itu terdiri dari P3K dan PNS. Nah, namun dalam ketentuan pajak itu yang mempunyai atau ada aturan khususnya ini adalah terkait PNS, TNI, Polri. Tidak termasuk untuk P3K. Untuk P3K, aturan PPh pasal 21-nya ikut ke ketentuan umum. Sehingga karena di ketentuan umum ini tidak mengenal tarif PPh pasal 21 final, maka sebenarnya ketika yang menerima penghasilan adalah P3K, itu tidak bisa dipotong PPh berdasarkan tarif final, Mas Rumadi dan kawan pajak Ivan Tau. Nah, bagaimana dengan honor kegiatan? Nah, untuk honor kegiatan, maka ini kita lihat lagi, kita identifikasi ya kalau kita bicara PPh pasal 21. Ada skema yang biasa kita sampaikan nih Mas Lintang ya. Nah, apakah sebagai peserta kegiatan? Kalau sebagai peserta kegiatan, ini kita kembali ke aturan umum. Aturan umumnya ada di Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023, itu diakumulasikan dengan penghasilan tetap teratur lainnya di bulan yang sama, di masa pajak yang sama. Untuk kemudian
gunakan tarifnya adalah tarif efektif rata-rata atau TER sesuai dengan status PTKP si P3K. Demikian Mas Ya, Rumadi. begitu ya Mas Ivan nih penjelasan. Ya, terima kasih kawan pajak Ivan.tau. Tahu. Jadi mohon maaf kawan pajak cuma 3 yang bisa kami jawab, namun jangan khawatir, teman-teman kami sudah membantu tadi menjawab beberapa pertanyaan di IG ya. Jadi kita karena terbatas waktu, kita tidak bisa melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak. Namun jangan khawatir, teman-teman kami di KPP itu akan siap untuk membantu kawan pajak sekalian. Nah, untuk terakhir Mas Lintang, apakah ada closing statement nih Mas Lintang? Ya, mungkin resume ya Mas Rumadi. Okay. Ya, ini beberapa poin yang perlu di-highlight. Jadi kawan pajak yang PNS, TNI, Polri, pegawai tetap yang bekerja pada instansi pemerintah, maka untuk bulan Juni masa pajak Juni tahun 2023 itu apabila dipotong PPh, maka bisa mendapatkan formulir 1721A3 atau bukti potong bulanan. Nah, ini bendahara atau instansi pemerintah juga perlu tahu bahwa ada tadi bukti potong 1721A3 untuk pemotongan PPh yang tiap bulannya. Nah, tiap bulan ya. Tiap bulan. Nah, kemudian yang perlu di-highlight berikutnya adalah untuk instansi pemerintah nih sebagai pemotong. Dalam melaksanakan pemotongan, silakan manfaatkan, memang harus memanfaatkan sih, harus manfaatkan aplikasinya, yaitu aplikasi e-Bupot instansi pemerintah untuk memotong atau mengadministrasikan PPh pasal 21. Buat bukti potongnya di situ, nanti buat kalau ada pembayaran buat billingnya di situ, terus lapor SPT-nya juga di situ dalam aplikasi e-Bupot instansi pemerintah. Nah, apabila teman-teman yang bagian keuangan di instansi pemerintah membutuhkan bantuan, membutuhkan tutorial atau membutuhkan informasi terkait dengan hal-hal tersebut, jangan ragu-ragu ya Mas Rumadi untuk meminta bantuan kepada teman-teman kami di seluruh Indonesia, penyuluh pajak di tiap-tiap KPP, bisa juga ke helpdesk atau bisa juga minta kelas pajak. Selain itu bisa ke kering pajak, bisa telepon ya 1-500-200, bisa juga tanya atau mungkin DM ke ya media sosial resmi kantor-kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pokoknya semua saluran silahkan dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi, mendapatkan bantuan terkait dengan tata cara pemotongan PPh pasal 21. Kurang lebih resumnya seperti itu, Mas Rumadi. Baik. Terima kasih Mas Lintang. Ya. Jadi memang pasal 21 itu penuh permasalahan kompleks ya Mas Lintang. Jadi variasinya banyak di lapangan. Variasinya banyak. Tadi Mas Lintang sudah sampaikan kemana kawan pajak bisa minta bantuan atau minta penjelasan lebih detail terkait pengaturan PPh pasal 21 ini, terutama yang tadi aturan baru di Per 5 tahun 2024. Ya. Oke, lengkap sudah penjelasan dari Mas Lintang tadi terkait materi Per 5 tahun 2024 ini. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga kepada kawan pajak atas atensi yang telah diberikan. Mohon maaf apabila penyampaian kami ada kekurangan. Jangan lupa ikuti terus Tax Live di episode-episode berikutnya. Kemudian rekaman ini Tax Live ini juga bisa kawan pajak saksikan kembali di IG Reel Ditjen Pajak RI ya. Nah, harapan kami melalui acara Tax Live ini kita bisa bersama-sama belajar menumbuhkan semangat untuk menjadi wajib pajak yang patuh, karena pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sejahtera. Saya Rumadi. Saya Lintang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.